Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. 2 hari ke depan seluruh rakyat Indonesia akan memperingati 80 tahun merdeka dari penjajah. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, dari penjajahan. Namun sadarkah kita, kemerdekaan yang didapat itu bukanlah dengan cara yang mudah, banyak darah, harta, nyawa, keringat untuk menebus Indonesia ini dari penjajah sehingga Allah Subhanahu wa taala merdekakan. Walhamdulillah, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita berbagai macam kesempatan untuk menikmati hidup ini. Sebagian manusia melakukan dengan cara yang Allah ridhoi dan sebagian manusia melakukan dengan cara yang Allah murkai, wal iyadzu billah. Namun ada hal yang jauh lebih penting. Kemerdekaan, kemerdekaan yang sebenarnya adalah melepaskan diri kita dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan atau menjauhkan tujuan kita dalam hidup di dunia ini selain hanya untuk bisa berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melepaskan segala bentuk yang penghambaan kita kecuali hanya kepada Allah, tujuan hidup kita dan nanti di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemerdekaan yang hakiki. Selagi hati kita, selagi ibadah kita masih ada tersangkut, masih ada kecenderungan dengan yang namanya selain Allah, maka jiwa kita belum merdeka. Maka dalam khutbah yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, paling tidak ada 4 ada 4 perkara yang wajib kita menjauhinya. Sehingga kalau kita menjauhi dari 4 perkara ini, membebaskan diri dan jiwa kita dari 4 perkara ini, maka disitulah kita disebut sebagai hamba yang merdeka. Pertama, kita wajib membebaskan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Permasalahan kesyirikan sebagai lawan dari tauhid ini sangat banyak ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan. Sudah sering para ulama kita, para ustaz kita yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik,
dan dia mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, di penghujung ayat Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karena itu, Luqman Al-Hakim juga mewasiatkan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Ya. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahaya syirik. Syirik sampai perkara yang sekecil-kecilnya, yang mulai dari syirik paling besar sampai syirik paling kecil, yakni riya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan tentang bahayanya. Barang siapa yang masih ada kesyirikan dalam hatinya sampai dia mati, ya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang masih melakukan syirik, ya Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Maka orang yang melakukan kesyirikan, ya, masih ada kecenderungan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam ibadahnya kepada selain Allah, walaupun itu kecil, maka hakikatnya jiwanya, dirinya belum merdeka. Ya, dia masih terikat dengan yang lain. Ya, ini sangat banyak. Namun ini waktu yang singkat ini cukuplah kita meyakini bahaya kesyirikan. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita merdekakan jiwa kita adalah, ya, yang wajib kita merdekakan amalan-amalan kita dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, perkara-perkara bid'ah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul yang sesudah jelas datang petunjuk kepadanya, dia menyelisihi Rasul, kemudian dia mengikuti jalannya, mengikuti selain jalannya orang beriman. Siapa orang beriman yang ketika ayat ini Allah turunkan, yakni para sahabat, sebaik-baik generasi para sahabat. Jadi barang siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, sudah pasti dia berbuat bid'ah dalam agama. Ya, menambah-nambah, mengurang-urang, mengadakan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Maka nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling, dan kami lemparkan dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang berbuat bid'ah dalam agama, maka dia belum memerdekakan amalannya. Ya, amalannya masih terikat, tersangkut, ya, dengan perkara-perkara yang di luar dari tuntunan agama, dan orang ini belum merdeka. Pelaku bid'ah belum merdeka, ya, belum merdeka jiwanya. Boleh jadi fisiknya merdeka dari segala bentuk penjajahan, misalnya jiwanya terjajah. Ya, makanya Nabi dalam khutbah perpisahan, khutbah menjelang wafatnya, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in abdan habasyian." Aku wasiatkan kepada kalian untuk dengan takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi, walaupun yang jadi pimpinan kalian seorang budak Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di
fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sesudahku, kata beliau, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Ini pesan beliau ini, itu isyarat yang sangat dalam tentang wajibnya meninggalkan segala bentuk bid'ah dalam masalah agama. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama disebut bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Ini orang yang tidak memerdekakan amalannya. Ya. Dia masih mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah, berarti belum merdeka dia. Ya. Kemudian yang ketiga, masih banyak sebetulnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah ini. Ya. Namun cukuplah sampai di sini, ya. Untuk perkara berikutnya, wajib kita menjauhi atau memerdekakan diri kita, jiwa kita dari segala bentuk kemaksiatan. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya maksiat secara umum, baik dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa kita secara pribadi, dosa kita kepada orang lain, lebih-lebih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat dan hadis, ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang zina, ya. Melarang khamar, judi. Belum lagi melarang dosa-dosa besar yang lain, ghibah contohnya, ya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lain. Jangan kalian mengganggu tetangga misalnya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah. Wa fi lafzin fala yu'zi jarah. Jangan mengganggu tetangganya. Ya. Jangan berbohong. Banyak ayat dan hadis yang juga melarang hal tersebut. Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis yang memperingatkan kepada kita tentang bahaya maksiat secara umum. Ya, dan cukuplah kita banyak-banyak meminta ampun, banyak-banyak meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala macam maksiat. Dan orang yang masih bernyaman-nyaman dengan maksiat, maka yang jelas jiwanya, dirinya belum merdeka. Kemudian poin yang keempat yang wajib kita merdekakan diri kita, yakni dari jeratan fitnah dunia. Juga beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan, ya, mata'ul ghurur, yakni kesenangan yang menipu. Innama al-hayatud dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan saja. Ya, jerat-jerat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau apa? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Ya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian, ya, ini berempat di dunia ini saling silih berganti. Ya. Mati satu generasi diganti yang lain terus sampai hari kiamat. Ya. Fayanzur kaifa ta'malun, supaya Allah akan melihat apa yang kalian amalkan dalam dunia ini. Fattaqud dunya, maka waspadalah kalian, hati-hati dengan fitnah dunia ini. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan fitnah wanita. Ya, fa inna awwal fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya permulaan awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Hati-hati dengan fitnah dunia dan khususnya fitnah wanita. Dunia, ya, sesuatu yang terus memanggil kita
untuk menjadikan kita ya tertuju kepada dunia. Ya, banyak sekali ya peringatan dari Al-Quran dan hadis tentang bahaya dunia. Ini sangat menjerat sekali. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah dunia yang memperdayakan ini. Ya sudah terlalu banyak contoh dalam Al-Quran ya. Contohnya Qarun ya, orang yang terpedaya dengan dunia. Cukuplah itu menjadi ibrah buat kita ya tentang bahayanya. Dan bagi orang yang masih cenderung yang dia menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, maka sesungguhnya dia masih belum memerdekakan jiwanya. Rasulullah SAW tidak khawatir kalau umatnya ini miskin. Bukan kita juga mau miskin, enggak juga. Apa kata Nabi? Bal fakhru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ya. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Ya, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Namun yang aku khawatirkan atas kalian, kata beliau, apa? Dunia dibentangkan di hadapan kalian, sebagaimana dibentangkan dunia atas umat seluruh kalian. Khawatir Nabi ya, umatnya ini dibentangkan dunia ya, sehingga umatnya ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba di dalam dunia ini sebagaimana umat-umat yang terdahulu berlomba-lomba juga dengan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana umat yang terdahulu juga dibinasakan oleh dunia. Ya, Nabi tidak khawatir umatnya miskin. Ya, Nabi sangat khawatir kalau dunia dibukakan kepada umatnya selebar-lebarnya, sehingga terpengaruhlah umatnya dengan dunia dan binasa mereka. Waliyadzubillah. Semoga di khutbah yang sangat singkat ini kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita semua dari perkara-perkara yang masih membuat jiwa kita ini terjajah, belum merdeka, dari perkara kesyirikan, dari perkara kebid'ahan dalam agama, dari maksiat secara umum, dan dari godaan-godaan dunia yang mempesona. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dari penyampaian khutbah yang sangat singkat tadi, sadarlah kita ya, betapa kita yang kaum muslimin yang sekarang ini masih sangat banyak sekali ya yang mereka tidak menyadari. Semoga kita Allah jauhkan dari perkara itu. Masih banyak yang tidak menyadari bahwa kita masih banyak dijajah ya. Jiwa kita masih banyak terjajah, belum merdeka. Boleh jadi kita setiap tahun merayakan kemerdekaan ya, dengan berbagai macam perlombaan, kegiatan dan lain sebagainya. Namun jiwa kita masih terjajah ya, minimal dengan apa yang kami sebutkan tadi. Itu banyak tidak disadari oleh kita kaum muslimin. Dan semoga ya khutbah yang sangat singkat ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan ya seluruh hati seluruh kita yang ada di sini dan kaum muslimin yang lainnya agar sadar ternyata kemerdekaan yang hakiki itu adalah
sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung, dialah orang yang merdeka dengan kemerdekaan hakiki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina wa li abawatina wa li abawina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.